Aku memijat kepala yang berdenyut. Berapa lama lagi aku harus menghabiskan waktu bersamanya? Yang ada nanti, aku bisa gila jika terlalu lama bersama pemuda selengean itu. Aku bersiap hendak pergi ke toko. Sebenarnya, terkadang aku merasa bosan juga dengan kegiatanku sehari-hari. Bangun tidur, ke toko, pulang, tidur lagi. Seperti itu terus. Aku sangat jarang menghabiskan waktu di luar untuk sekedar bertemu teman. Aku bahkan tidak punya teman dekat, meski itu perempuan sekalipun. Mai, ayo sarapan dulu. Itu ayang beb kamu udah nungguin. Apaan? Ayang beb? Mama apaan sih? Aku membuka pintu dengan kasar. Dapat kulihat raut terkejut di wajah malaikatku itu. Ayang beb apaan mah? Maksudnya? Tanyaku dengan melayangkan tatapan tajam. Ya suami kamu lah. Siapa lagi coba? Jawab mama dengan santainya. Dan seperti biasa, setelah menjawabku, beliau melenggang begitu saja tanpa memikirkan perasaan putrinya ini. Aku menepuk jidat sendiri. Papa, Mama, Rafael, mereka semua sepertinya satu server. Klop pakai banget, membuatku naik darah. Setelah mengambil tas dan kunci mobil, aku bergegas turun. Bisa-bisa, suara Mama yang merdu berubah menjadi lengkingan yang memekakan telinga jika aku tak segera datang ke meja makan. Aku duduk di sebelah Mama, tepatnya di depan Rafael. Bocah menyebalkan itu mengedipkan sebelah matanya padaku. Ish, enak banget liatnya. Hari ini kalian gak boleh kerja. Aku mendongak, menatap Papa yang baru saja berbicara. Sepertinya Rafael juga sedikit terkejut. Apa maksud Papa coba? Iya, gak cuma hari ini, tapi untuk 1 minggu ke depan. Mama menimpali. Sebenarnya apa yang mereka katakan ini? Aku tak mengerti sama sekali. Papa sudah pesankan tiket untuk kalian pergi bulan madu ke Bali. Gimana? Keren kan, Papa? Apa? Bulan madu? Pekiku dan Rafael bersamaan. Kami pun saling pandang dengan wajah sama-sama keberatan. Pa, kurasa sepertinya itu nggak perlu. Aku harus bekerja untuk... Tentu saja perlu. Mama memotong ucapan Rafael yang belum selesai. Kalian ini pengantin baru, jadi wajib dan harus pergi bulan madu. Biar Papa sama Mama cepat dapat cucu. Lanjut Mama sembari terkekeh. Aku dan Rafael terbatuk bersamaan. Sepertinya hidupku 1 minggu ke depan akan sangat menyebalkan. Kami terus mondar-mandir di samping ranjang, memikirkan bagaimana cara agar aku dan dia tidak jadi pergi berbulan madu. Saat aku berbalik, tak sengaja kami bertabrakan. Kuusap kening yang terasa berdenyut akibat terbentur dagu Rafael. Ya, tinggiku hanya sebatas dagunya. Aku memang lebih tua, tapi dia lebih tinggi. Dan kalau boleh kuakui, badan Rafael sangat bagus, tinggi dan berotot. Mungkin karena dia sudah terbiasa kerja keras sejak kecil. Dia bilang, semenjak ayahnya meninggal, dia membantu ibunya mencari nafkah. Sungguh anak yang berbakti, bukan? Tapi tetap saja itu tidak akan membuatku luluh. Tante, jalannya yang benar dong. Main nabrak aja. Atau jangan-jangan tante udah ngebet sama gua. Ini bocah, makin ngelunjak ya. Aku memukul lengannya dengan kencang. Tapi sepertinya bukan dia yang sakit, tapi tanganku sendiri. Au! Pekiku, karena merasa panas di telapak tangan akibat memukulnya. Tante kenapa? Dia meraih tanganku, lalu meniupnya dengan lembut. Aku sampai menelengkan kepala demi melihat wajahnya yang sedang serius ini. Makanya jangan asal mukul, Tante.
Tante tahu nggak kalau gue ini seperti salah satu tokoh pewayangan. Otot kawat, balung besi istilahnya, ucapnya menyambungkan diri. Aku melengos sembari menarik tangan. Gimana sekarang? Masa iya kita harus pergi bulan madu? Taulah Tan, gue juga bingung. Gue nggak pernah ngadepin situasi kayak gini. Jadi ya nggak ngerti. Tapi apapun itu, sebelum berangkat ke bulan madu, gue mau ke rumah nyokap. Mau pamit sama beliau. Soalnya semenjak nikah, tiap hari gue pasti nyempetin diri buat nengokin beliau. Aku terdiam, mengamati sosok pemuda 20 tahun di depanku ini. Usianya memang jauh di bawahku, tapi entah kenapa aku merasa dia bahkan lebih dewasa dariku. Mai, udah belum beres-beresnya? Cepetan berangkat, ntar ketinggalan pesawat. Baru aku tahu, ternyata Ibu Rafael sangat hangat dan ramah. Beliau begitu lembut dalam berbicara, tidak seperti Mama yang ceplos-ceplos seenaknya saja. Tapi mau bagaimanapun Mama, beliau tetap yang terbaik. Rafael memutar knop pintu kamar hotel. Entah kenapa aku jadi gugup sendiri. Padahal mau di sini atau di rumah sama saja. Kami tetap tidak akan tidur seranjang. Wah, baru kali ini Tan, gue masuk ke tempat yang namanya hotel. Ternyata nyaman juga. Pasti mahal banget ya bayarnya. Dengan noraknya, Rafael merebahkan badan sambil mendut-mendut di atas ranjang seperti anak kecil. Jangan malu-maluin lu, norak banget. Aku meletakkan koper di samping ranjang, lalu turut duduk di benda empuk tersebut. Rafael mendekat. Lagi-lagi jantungku berdegup kencang saat dia mendekat. Tan, orang bilang bulan madu itu biar cepat dapat anak. Gimana kalau kita bikin anak sekarang aja? What? Aku sontak berdiri sembari menyilangkan kedua tangan di depan dada. Jangan harap. Malam ini, kami memilih menghabiskan waktu di luar kamar. Jika terus berada di dalam kamar bersama bocah itu, yang ada aku makin stres. Kami berjalan bersisian di trotoar. Saat ini kami berjalan-jalan di sekitar hotel. Tempatnya sungguh indah dan nyaman. Ide papa ini sepertinya tak sepenuhnya buruk. Aku bisa sedikit melepas rasa penat dengan begini. Tan, lo kenapa sih nggak minat buat ngejalin hubungan sama cowok? Gue tahu lo itu normal. Terbukti dari pipi lo yang selalu merona pas gue deketin. Aku mencebik. Dasar so tahu. Tapi memang benar kan, lo cewek normal. Aku menghela nafas. Gue cuma gak mau aja terikat dengan masalah hati. Gue takut dikhianati, terus patah hati. Nyesek pastinya. Terlihat dari ekor mataku, Rafael manggut-manggut mengerti. Tapi gue orangnya setia kok, Tan. Itu sih kalau tante percaya. Kalau gue udah berkomitmen sama orang, pantang buat berkhianat. Aku meliriknya sembari berdecih kecil. Kata-katanya itu sok bijak banget. Bukankah laki-laki memang selalu mengatakan itu? Mereka akan selalu berkata, akan setia. Tapi nyatanya, ada yang kedua dan ketiga. Sudah banyak buktinya di luar sana. Dan itu tak menutup kemungkinan juga terjadi pada Rafael. So, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya, ataupun orang lain. Mendapat julukan perawan tua memang menyakitkan, tetapi dikhianati sepertinya akan jauh lebih mengenaskan. Gue juga yakin, suatu saat nanti, tante bakalan jatuh cinta sama gue. Aku berhenti, lalu melayangkan tatapan tajam padanya. Udah gue bilang gue gak bakalan suka sama. Tubuhku terpaku saat sebuah kecupan singkat mendarat di bibirku. Apa ini? Rafael mendekatkan wajah di samping telingaku.
Bahkan lo gak bisa menghindar saat gue lakukan ini. Nanti pun lo gak akan bisa menghindar saat menyadari perasaan lo sama gue. Aku menelan ludah dengan susah payah. Bisikan Rafael seperti angin yang menggelitik di telinga. Sadar, Mayang, sadar. Aku menatapnya tajam, lalu menginjak kakinya sekuat tenaga. Adau, sakitan. Alah, tega bener. Rafael sibuk lompat-lompat sambil memegangi kakinya. Makanya jangan suka curi kesempatan dalam kesempitan, sengitku. Aku kembali berjalan dengan kaki sedikit mengentak. Kesal sekali rasanya. Mana ada gue ambil kesempatan dalam kesempitan. Orang di sini tempatnya luas begini. Aku berbalik, menatapnya masih dengan tatapan tajam. Ngeselin banget sih lo. Rafael tergelak, lalu buru-buru berlari dariku. Aku bisa benar-benar gila jika bersamanya lebih lama lagi. Udaranya dingin. Apa kita nggak kembali ke kamar saja? Rafael menawarkan. Namun aku menggeleng. Aku masih ingin menikmati malam bertabur bintang ini di luar. Nanti lo masuk angin, Tan. Aku menyipitkan mata menatapnya. Gak usah sok peduli deh. Kalau lo kedinginan, balik aja duluan. Lagian ini juga belum malam-malam amat. Mana bisa begitu? Seorang suami gak mungkin ninggalin istrinya sendirian di luar malam-malam begini. Aku berdecak kesal. Telingaku rasanya geli saat dia menyebut kami ini suami istri. Rasanya aneh. Sini tangan lo. Seletuknya lagi. Aku menatapnya heran. Buat apaan? Udah, siniin aja. Tanpa izin, Rafael menggenggam sebelah tanganku, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket. Saku jaketnya yang rasanya begitu hangat. Sebuah gelunyur aneh terasa memenuhi rongga dada. Apa ini? Kami kembali berjalan. Pemuda itu tersenyum sembari memandangi langit malam. Entah bagaimana, akhirnya senyum itu menular kepadaku. Setelah bosan dan lelah berjalan-jalan, aku mengajaknya kembali ke kamar. Kasihan juga Rafael, dia sudah terlihat mengantuk. Gue ngantuk banget, Tan. Gue tidur ya. Baru saja mulutku hendak menjawab, Rafael sudah lebih dulu membaringkan badan di ranjang. Gurat lelah terlihat jelas di wajahnya. Bahkan dengkuran halus sudah terdengar dari bibirnya sekarang. Cepat sekali tidurnya. Dia pasti benar-benar lelah. Aku meletakkan guling di tengah-tengah kami sebagai pembatas. Jangan sampai dia mencuri-curi kesempatan lagi untuk menyentuhku. Aku ikut berbaring. Mataku memandangi langit-langit kamar dengan pikiran menerawang. Ingatanku kembali pada kejadian beberapa waktu lalu. Tepatnya saat Rafael memberikan sebuah kecupan hangat di bibirku. Tanganku meraba bibir sendiri. Gelenjar aneh kembali terasa di dalam dada. Detak jantung pun ikut tak beraturan karenanya. Astaga, aku ini kenapa? Kugelengkan kepalaku cepat untuk mengusir segala pikiran dan perasaan aneh ini. Lalu merubah posisi membelakangi Rafael. Perlahan suara dengkuran halus pemuda itu turut menyeret kesadaranku. Sarapan kali ini terasa lain. Kami sarapan berdua di dalam kamar. Rasanya memang seperti pengantin baru yang lagi malas-malasnya keluar dari kamar. Oh no. Hari ini mau kemana lagi, Tan? Tanyanya tanpa melihatku. Aku meletakkan sendok ke piring. Lu bisa nggak sih jangan manggil gue Tantan mulu? Emangnya gue setan? Rafael tergelak. Dia menutup mulut, mungkin agar nasinya tak menyembur keluar. Tapi kenapa itu justru terlihat imut? Rafael mengambil segelas air, lalu menangguknya perlahan. Sungguh, bocah ini sangat sopan.
Oke, gue nggak akan panggil lu dengan sebutan itu lagi. Jadi, persiapkan diri lu buat gue panggil yang uh, 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 uh. Kini aku yang tersedak. Rafael menyodorkan segelas air putih padaku. Aku meminumnya beberapa teguk, lalu mengusap bibir menggunakan punggung tangan. Yang apaan? Kalau lu peyang. Rafael tertawa kecil. Nama lu kan Mayang, jadi nggak salah dong kalau gue panggil yang. Jawabnya sembari menggerak-gerakkan alis. Aku mendengkus kesal. Panggilan itu bahkan jauh lebih buruk. Terserah lo lah, ribet emang ngomong sama lo. Rafael masih saja tertawa melihat wajah kesalku. Dia pasti puas membuatku seakan-akan selalu kalah. Menyebalkan memang. Tawa Rafael berhenti saat mendengar ponselnya berdering. Dia bergegas menuju keranjang, mengambil ponselnya yang tergeletak di sana. Ya, tak lagi. Oh, aku tahu. Tak itu pasti pacar yang kemarin sudah diputusin. Tapi kenapa masih menghubungi Rafael jika sudah putus? Gimana ya, Ta? Aku lagi nggak di rumah sekarang. Aku nggak bisa datang. Hening. Sepertinya dia begitu serius mendengar sosok Ta berbicara. Kamu tahu sendiri kan? Aku nggak punya ATM. Mana bisa aku transfer uang ke kamu? Rafael diam lagi. Alisnya bertaut. Halo? Ta? Ta? Sepertinya panggilan dimatikan dari seberang. Kulihat wajah Rafael berubah lesu. Dari siapa? Mantan pacar lo? Tanyaku. Rafael duduk di tepi ranjang sembari meremas rambutnya perlahan. Ibunya sakit lagi. Dia butuh uang buat biaya perawatan. Jawabnya lesu. Maaf nih ya, sebelumnya. Tapi kenapa mantan cewek lo itu selalu bergantung sama lo? Apa dia nggak punya saudara? Atau mungkin tetangga gitu? Pasti ada lah kan? Rafael menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang. Terlihat wajahnya kecewa. Mungkin kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa membantu mantan pacarnya itu. Gue juga nggak tahu kenapa orang terdekatnya nggak ada yang mau bantu. Mungkin karena mereka sudah terlalu sering bantu keluarga dia. Aku manggut-manggut, lalu beranjak ke meja rias untuk mengenakan skincare. Terus, sekarang lu pengen transfer uang buat dia? Sebenarnya gue bisa bantu. Itu sih, kalau lu mau. Tawarku dengan tangan fokus membubuhkan krim ke wajah. Gak perlulah, Tan. Mana ada seorang istri kasih duit ke mantan pacar suaminya. Kayak gak punya harga diri banget gue. Aku hanya menggedikan bahu. Ya udah, gue cuma nawarin bantuan doang. Selesai mempercantik diri, aku mengambil ponsel di atas nakas. Seperti biasa, aku berselancar di dunia maya lagi. Mataku menyipit saat membaca status salah satu teman dunia maya yang begitu aktif. Si Nadia lagi. Dasar cowok kere. Dimintain duit sedikit saja, alasannya segunung. Syukur deh diputusin. Dasar cewek matre. Belum juga jadi istri, sudah banyak menuntut. Aku meringis ilfil. Lu kenapa, Tan? Enggak, cuma baca status gaji di sosmed aja. Coba lihat. Kulirik dari ekor mataku, Rafael mendekat. Saat aku menoleh, wajahnya sudah berada tepat di depanku. Sial, lagi-lagi ada yang sengaja menabuh genderang di dalam dadaku. Apa ini? Wahai. Lalu perlahan Rafael mulai mengikis jarak di antara kami. Entah kenapa mataku refleks terpejam. Cie yang berharap gue cium. Mataku sontak terbuka. Rasa panas perlahan menjalar di kedua pipi. Aku mencubit pinggang Rafael dengan geram. Resik banget sih lo.
Bukannya kesakitan, Rafael justru tergelak, menertawakanku yang kini merasa malu setengah mati. Mampus lu, Mai. Malu begini kan jadinya? Bersambung.